Menjadi perempuan di bea cukai itu nggak mudah. Tantangannya luar biasa. Banyak stigma yang masih disematkan bahwa laki-laki itu superior, perempuan inferior. Tapi tidak berlaku bagi bintang tamu podcast Malili yang sekarang saya undang. Mbak Kusmiati. Aku panggilnya Mbak Kus atau Mbak Mi atau Mbak Yati? Bagus aja. Mbak Kus, oke. Ada filosofi nggak sih Mbak dari nama Kusmiati itu? Nggak ada. Ketika pernah nggak Mbak nanya ke orang tuanya, kenapa namaku Kusmiati? Dikasih dari nenek aja sih. Nenek. Kenapa yang ngasih nama nenek bukan bapaknya? Kayaknya hampir semua sepupu ada beberapa orang namanya ada kusnya semuanya. Oke, oh saya jadi ingat dulu ada Widya Iswara namanya Pak Bambang Semedi. Ingat nggak Mbak? Oke. Oke, semua anaknya laki-laki bernama Bambang dan semua anak perempuannya bernama Ningsih. Kalau tidak salah ya, gitu. Ada Ningsihnya gitu. Dan Mbak Kusmiati ini semuanya memberikan awal Kus. Ya. Contoh yang lain Mbak dari nama Kus. Lupa. Lu bingung apa kalau blank? Baru pertanyaan pertama udah lupa. Ini podcast loh Mbak. Ini bukan menjawab soal TPA. Ya. Oke. Ketakutan terbesar dalam hidup Mbak. Garing. Garing. Oke. Kalau ada pilihan nih Mbak, menghadapi wawancara seperti ini, podcast, atau mengerjakan soal TPA? Mengerjakan soal saja. Jadi saya akan membuat pertanyaan podcast kali ini sesuai dengan soal-soal di TPA. Lebih menegangkan daripada mengerjakan soal matematika. Kenapa Mbak begitu anxiety, begitu insecure, nggak nyaman dengan wawancara yang kayak gini? Sebenarnya kan wawancaranya kan biasa aja. Memang dari dulu ya sebenarnya tidak berani tampil di depan umum, itu sudah dari kecil sebenarnya. Itu dari SD mungkin ya, kalau suruh ada tugas yang harus tampil ke depan atau apapun, mengemukakan pendapat, dari dulu memang itu kelemahannya, tahu bahwa langsung panik dan tidak berani seperti. Ada trauma masa kecil mungkin? Enggak sih, cuman tidak merasa tidak pede aja sebenarnya. Tidak merasa pede. Apa yang membuat Mbak tidak merasa pede? Padahal dari kapabilitas, saya pikir Mbak tidak kalah dengan orang-orang di luar sana yang berani tampil. Merasa nggak mampu aja ketika tampil, mungkin apa ya, dulu nggak yakin dengan apa ya, Kemampuan dalam hal itu ya, untuk tampil di depan mendeliver bicara, pesan. Oke. ya bukan dalam hal untuk itu tadi, kemampuan mungkin kalau masalah tenis ataupun bisa dipelajari, teman ketika tampil di depan umum mengungkapkan pendapat itu memang dari dulu sebenarnya merasa tidak yakin Di titik itu. Artinya kalau misalnya gini, Mbak akan menjadi seorang staf ahli menteri misal, Mbak lebih senang bertugas di balik layar. Tetap nantinya mungkin pengen juga belajar untuk public speaking, belajar berkomunikasi dengan lebih baik, itu pasti pengen juga belajar hal itu untuk bisa meningkatkan kemampuan dirinya. Oke, kalau misalnya gini, kalau menulis, membuat laporan, membuat jurnal, itu kan ada sekolahnya. Dan sekolah terbaik untuk speaking itu adalah belajar berbicara. Sebenarnya iya, dulu pernah ikut diklat Public speaking, oke. Di Pusdiklat dulu di BDK Cimahi, waktu itu diminta ikut. Yang saya akui ini memang sekarang lebih berani bicara daripada dulu. Oh, ini levelnya udah lebih ya? Okay. Dulu lebih parah, sampai untuk maksudnya dulu di kelas, forum kelas untuk bertanya nggak berani mengungkapkan pendapat, padahal ketika hal yang ditanyakan tersebut kita tahu tapi tidak akan, mending lebih baik diam.
seperti itu. Ah. Ini berarti kalau ada pepatah mengatakan diam itu emas, bukan itu kan ya Mbak? Bukan sebenarnya sih, tapi mungkin inilah yang saya alamin. Hal ini harusnya memang nggak boleh seperti ini ya, nggak boleh berlarut-larutkan. Yang saya lihat itu ada di diri anak saya yang besar. Mirip dengan Mbak. Dia kan diam nggak dari dulu, waktu baru bisa mulai ini SMA mengeluarkan pendapat, tapi ketika dari SD sampai dengan SMP ya dia tahu jawabannya. Kalau nggak ditunjuk dia nggak akan ngomong, meskipun Dia tahu tahu jawabannya. jawabannya, diberi kesempatan. Siapa kalau di kelas mungkin dulu anak-anak kecil, ayo siapa yang mau tunjuk tangan, nggak akan pernah menunjuk kalau dia Tidak ditunjuk. ditunjuk langsung. Dan itu pun yang saya lakukan juga gitu dulu, dari dulu. Jadi like mother like son. Anak yang menurun ibunya, lebih tepatnya mungkin. Nah, kalau Mbak kan udah tahu nih, dulu mamahmu ini kayak gini. Melihat anaknya seperti itu, Mbak yang ngerasain itu apa? Terus cara Mbak membuat dia berbicara itu apa? Tetap berusaha apa ya? Menggali setiap kalau kita dalam obrolan itu berusaha untuk mencari pendapat dia. Coba kalau kakak seperti apa pendapatnya, kayak gini-gini, diminta untuk belajar mengemukakan pendapatnya, meskipun itu akhirnya lama ya, masih sampai dengan sekarang pun harus dipancing, karena kita juga tahu beda dengan mungkin suami. Dia ya sudah terbiasa dengan presentasi, dengan apapun di depan itu mengemukakan pendapat. Suami itu lebih ini, jadi kira lebih banyak suami yang Mendeliver pesan. iya, Jadi kalau di rumah antara Mbak sama suami cerewetan siapa? kalau dalam ngobrol ya pastinya saya. Tapi ketika untuk dalam artian ini tampil di depan mengemukakan pendapat, itu berpresentasi ataupun seperti itu, suami lebih itu, akhirnya suami untuk lebih mengarahkan ke anak. Ke anak-anak. Jadi Mbak cenderung di balik layar lagi toh. Gitu. Pilihannya selalu di balik layar. Pernah nggak sampai di satu titik gini? Kalau saya terusan di balik layar, saya punya prestasi dan nggak ke-publish. Berarti kan prestasi saya tidak dipublikasi, sehingga saya tidak menjadi orang yang dikenal publik. Pernah merasakan itu nggak? Ya pastinya ya. Tapi ya pada akhirnya ya sudahlah gitu. Dulu akhirnya gitu, teman mungkin akhirnya di titik ya harus bisa merubah ya, karena ketika kita sudah posisi saat ini nggak bisa cuman di balik layar, kita juga harus bisa mengeluarkan pendapat, harus belajar untuk berkomunikasi. Kita juga komunikasi kan tidak hanya untuk ke atasan, bawahan ataupun yang sederajat ya. Dan itu kan ada mungkin ilmu komunikasinya akan lain juga. Dan Tetap menurut belajar. Mbak di titik sekarang ini perlu, penting atau wajib ketika kita bisa berbicara di depan publik? Penting. Penting. Sudah waktunya penting untuk bisa berbicara di depan publik ya, karena tetap ya semuanya orang juga harus bisa mengkomunikasikan. Mungkin kalaupun ada ide juga sudah harus bisa berani mengeluarkan. Kalau kita hanya di balik layar mungkin orang tidak akan tahu ide-ide kita, apa yang ada dalam pikiran kita pun tidak bisa, harus tetap dikomunikasikan. Oke. Kalau boleh memilih lagi Mbak, dalam hidup Mbak, kalau ada sebuah pekerjaan yang tantangannya adalah setiap saat Mbak harus membuat presentasi, dipresentasikan di depan orang, Mbak harus berbicara gitu, dengan gaji selangit gitu, atau Mbak menjadi analis yang akan dipresentasikan oleh orang lain, tapi orang lain itu pasti menyebutkan bahwa state ini berasal dari Mbak Kusmiati, mana yang akan Mbak pilih? Kalau untuk saat ini mungkin masih menjadi analis ya. Tapi yang nggak tahu nanti untuk kedepannya pengen berubah ya, pasti saya bilang saat ini pun masih belajar untuk tata cara berkomunikasi seperti itu. Biasanya Mbak belajarnya gimana tuh? Kalau kemarin kan pernah ikut public speaking. Nah, itu kan momen yang usually kita anggap itu formal. Yang nggak formalnya, misalnya di kantor ada event misalnya pemilihan kantor terbaik. Gitu. Mbak pernah nggak sih punya keinginan saya yang akan mempublikasikan itu? Belum sampai itu. Mungkin kalau lihat juga hanya dari kalau dilihat dari kantor ya, mungkin di kantor ada kepala kantor kita yang mungkin tahu kan bagaimana beliau bisa berpendapat, berkomunikasi dengan baik. Mungkin dari lihat
dari contoh para pimpinan aja mungkin sampai saat ini. Pernah iri nggak sih Mbak kalau ngeliat ada orang yang bisa ngomong luas di depan publik? Iri wajar itu ya menurut saya, pastinya juga pengen kita juga bisa seperti mereka gitu. Harapannya Mbak, Harapannya di titik karir apa yang akan Mbak merasa inilah titik terakhir saya ada di titik ini dan saya akan berhenti karena semua yang saya inginkan sudah tercapai? untuk karir, Iya. kalau belum memikirkan sampai titik mana saya nanti akan berhenti, berikan yang terbaik aja. Kalau masih diberi kepercayaan oleh organisasi untuk mendapat tanggung jawab lebih besar ya alhamdulillah. Kalau memang hanya di titik ini ya sudah kita jalan itu. Sesimpel itu. Iya. Kalau harapan ke anak-anak mau jadi apa? Tidak bisa memaksakan mereka juga ya. Mungkin dulunya juga pengennya mungkin ataukah waktu itu sempat berkeinginan juga anak-anak bisa masuk ke STAN dulu kan, atau ngikutin ke jalurnya ayahnya suami gitu kan. Tapi ternyata memang tidak bisa itu, anak-anak pasti punya keinginan sendiri, tinggal gimana kita mengarahkan saja. Pada akhirnya balik lagi kita mengarahkan, mengawasi dan membimbing mereka aja. Titiknya sudah tidak bisa dipaksakan lagi sesuai. Mungkin dulu kita bisa ngikutin apa kata orang tua, untuk saat ini tidak bisa menurut saya. Salah satu contoh tipe orang tua yang memberikan pilihan kepada anak-anak tapi mengarahkan kepada jalan yang terbaik. Sampai ketemu di podcast berikutnya.